Hai, selamat datang di YouTube channel Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Di pembelajaran 2. Teman-teman, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya Allah selalu memudahkan belajar kita dan ilmu kita menjadi bermanfaat. Teman-teman, kita belajar dari rumah ya, karena masa dalam pandemi. Jadi, jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Berdoa terlebih dahulu. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada guru, kepada orang tua, atau kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Oke teman-teman, selamat belajar dari rumah. Aku bisa. Teman-teman, perhatikan gambar berikut. Profesi apa saja yang ditunjukkan melalui gambar tersebut? Coba kalian sebutkan. Gambar nomor 1 adalah profesi seorang pelukis. Gambar nomor 2 adalah profesi seorang sutradara. Sutradara adalah orang yang membuat film. Nomor 3 adalah penari. Nomor 4 adalah pesulap. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Apakah itu pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contohnya ada penari, pelukis, sutradara, dan juga yang lainnya. Jika kamu memilih, maka keterampilan dan pengetahuan apa yang harus kita miliki? Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Banyu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina
belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Teman-teman, setelah kita membaca, kira-kira apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah adalah tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Peran tari gandrung saat penjajah adalah sebagai penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai penari daerah? Nilai dan sikap Bu Supinah sebagai penari daerah adalah rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Menurutmu, nilai, sikap, keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi sebuah atau seorang penari? Nilai dan sikap keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah rajin, tanggung jawab, penguasaan teknik, dan juga penghayatan. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui dengan kecintaannya terhadap seni daerah. Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak puisi tentang seorang penari berikut ini. Puisi penari. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Teman-teman, apakah judul puisi di atas dan siapakah penulisnya? Judul puisi di atas adalah Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Puisi itu terdiri dari bait
dan baris. Di dalam puisi penari ada beberapa bait dan juga baris. Coba teman-teman kita hitung bersama-sama ya. Ini adalah bait pertama. Kemudian bait kedua. Selanjutnya bait ketiga. Selanjutnya bait keempat. Bait kelima. Dan terakhir bait keenam. Jadi, jumlah bait yang ada pada puisi penari adalah terdiri dari 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Coba teman-teman, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Setiap bait ada 2 baris dan seluruhnya terdiri dari 12 baris. Bercerita tentang apakah puisi penari itu? Dan coba sekarang kita buat sebuah paragraf yang menceritakan penari tersebut. Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional? Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang tari-tari yang ada di Indonesia. Coba teman-teman, yang gambar pertama itu adalah tari apa ya? Yang pertama adalah tari pendet, berasal dari Bali. Yang kedua adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga adalah tari remo, berasal dari Jawa Timur. Yang keempat adalah tari saman, berasal dari Aceh. Teman-teman, negara Indonesia memang kaya sekali akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan yang sangat luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga bermanfaat di rumah dan juga di tempat lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bersama. Ini adalah manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Banyak sekali teman-teman manfaatnya. Tumbuhan dan hewan juga yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Nah, teman-teman, kita baca sama-sama ya. Jangan lupa diingat dan selalu dihafalkan. Selamat belajar teman-teman.
Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tematik tema 6 halaman 73 sampai dengan 83. Selamat belajar dari rumah teman-teman. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dadah teman-teman.